Apa kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Kalau Aziz sendiri kenapa agak lemas? Sakit? Oh tidak, cuma belum sarapan ya. Kalau gitu nanti sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu ya. Kalau Indah di ujung sana, bagaimana kabarnya? Oh baik, oke. Anwar masih ngantuk? Oh tidak, kelelahan ya. Oh demam. Ya sudah, berarti kita semua doakan teman kita si Anwar bisa cepat pulih sehingga bisa maksimal dalam mengikuti pengajian seperti biasanya. Oke, kalian bisa sambil lihat di kanan dan di kiri apakah teman-teman kalian semua sudah lengkap. Baik, apabila kiranya sudah lengkap, kita mungkin bisa sedikit mengingat materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar mengenai materi apa? Iya, Sinta. Nah, Sinta ingat, katanya kita minggu kemarin mempelajari tentang sumber energi alternatif. Kata Sinta, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utamanya. Contohnya apa sih? Air? Bukan. Gas? Ya, gas alam, minyak bumi, dan juga batu bara. Benar sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Sinta. Nah, jadi energi alternatif merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggantikan sumber daya yang sesungguhnya. Contohnya itu seperti sumber energi angin. Kalau angin, kalian tahu gak sih apa baling-baling yang biasanya berputar dan identik dengan negara Belanda? Iya, betul sekali. Itu namanya adalah kincir angin. Jadi kincir angin ini digunakan oleh masyarakat untuk sebuah pembangkit listrik tenaga angin. Jadi energi angin ini merupakan sumber energi terbarukan dan tidak menghasilkan emisi. Seperti itu. Sumber energi terbarukan beserta contohnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Contoh sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Penggunaan sumber energi terbarukan lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara seperti energi tak terbarukan. Supaya bisa semakin memahaminya, kita cari tahu contoh sumber energi terbarukan yuk. Berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Air. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air dan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Cahaya matahari. Cahaya matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energy dengan sebuah alat yang disebut panel surya.
Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan jadi bentuk energi lainnya. Salah satunya adalah listrik. Angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah angin jadi energi gerak dan kemudian jadi energi listrik. Jenis energi ini hampir bisa dilakukan di seluruh dunia karena angin ada di seluruh dunia. Panas bumi. Jenis energi yang satu ini asalnya dari dalam inti bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geothermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari bahan organik yang asalnya dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Biasanya asalnya dari limbah sisa nabati yang tidak terpakai, seperti jagung, kopi, atau ikan laut. Hasil pengolahan ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti minyak. Gelombang laut. Pasang surut air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan yang diubah jadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang laut ini adalah turbin. Turbin pembangkit listrik ini hanya bisa diletakkan di laut yang memiliki ombak besar. Nah, teman-teman, itu dia pengertian sumber energi terbarukan beserta contohnya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Semua kita berhitung dulu ya dari angka 1 sampai 4. Dimulai dari ujung sebelah kanan. Dimulai dari aja 1, 2, 3, 4. Lanjut lagi 1, 2, 3, 4 sampai ke belakang ya hitungannya. Oke, baik. Jika sudah semua, kalian harus berkumpul dengan teman-teman satu timnya ya. Misalnya, yang nomor 1 harus bergabung dengan anggota yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 2, dan seterusnya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat kincir angin. Nah, Ibu sudah ada mengirim di grup ya link pembuatan kincir angin dari kertas. Kalian bisa simak video yang akan ditayangkan di layar proyektor. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, Andi, ada apa? Iya, karena di Indonesia sendiri mungkin masih kekurangan alat-alat dan bahan serta perangkat untuk memaksimalkan dari adanya pembangkit listrik tenaga angin ini. Selain itu karena siklus arus angin yang tidak sebesar dari negara-negara Eropa membuat Indonesia cenderung lebih banyak menggunakan pembangkit listrik tenaga surya dan juga biomasa. Ada yang tahu nggak biomasa itu apa? Jadi energi biomasa itu tuh yang biasanya menggunakan pembakaran kayu, daun, tanaman, dan juga sampah organik. Jadi
energi biomasa ini tuh tidak menghasilkan emisi dan juga gas, jadi dia tidak berasap dan tidak menimbulkan polusi. Oke, kita dari kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Baik, kita mulai dari kelompok 1 ya. Yang lain harap disimak. Nah, ini benar. Ini contoh dari kelompok 1, kincir anginnya bisa berputar. Kalian semua bisa lihat ya, apabila proses pembentukan kincir angin ini tuh harus melalui titik yang dari tengah sini. Ya. Oke, benar. Kelompok selanjutnya ada yang ingin maju? Kelompok 4 kenapa? Kelompok 4. Kelompok 4 tidak membawa alatnya. Kenapa? Bukannya ibu sudah bilang harus membawa alat? Sudah. Nanti dibutuhkan minggu depan ya. Baik. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Baik anak-anak, karena waktu sudah mendekati jam istirahat, maka ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai materi hari ini. Jadi energi angin atau yang biasanya disingkat sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin, itu merupakan suatu pembangkit listrik yang menggunakan energi angin sebagai energi utamanya. Mengapa orang rata-rata mengambil PLTB ini? Hal ini dikarenakan kalau dari segi kelebihan, dia itu sumber energi yang terus-menerus dan tidak akan habis. Lalu angin ini merupakan sumber energi yang bersih, artinya dia tidak menimbulkan polusi dan juga asap. Lalu energi angin ini tuh sifatnya berkelanjutan, jadi merupakan pilihan yang baik karena tidak bergantung pada bahan bakar fosil yang terbatas. Akan tetapi PLTB ini juga memiliki kekurangan, diantaranya suaranya itu bising, artinya dia memiliki mesin yang cukup berisik. Terus dia harus memiliki lahan yang luas dan juga tergantung pada kondisi angin. Jadi apabila kondisi anginnya itu surut, mungkin akan sulit untuk menggerakkan turbinnya itu. Selain itu biaya investasinya juga lumayan tinggi untuk satu model proyek dari PLTB, sehingga Indonesia cenderung lebih memilih menggunakan pembangkit listrik tenaga surya seperti itu. Oke, untuk minggu depan ibu pengen kasih kalian tugas deh. Untuk minggu depan kalian cari artikel terkait penemuan terbaru dari pembangkit listrik tenaga angin, dan juga kalian bisa menuangkan itu ke dalam PowerPoint seperti itu ya. Ibu tunggu juga untuk proyek pembuatan kincir angin sederhananya untuk kelompok 4 tadi ya, yang belum selesai, bisa dilanjutkan untuk minggu depan presentasinya. Mungkin itu saja. Kalian bisa ulang-ulang kembali materinya ya. Ibu mohon pamit apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day anak-anak semua. Nanti kalau misalnya ada yang masih pengen ditanyakan, bisa temui ibu di ruang guru ya. Tinggi ya. Yaudah kita salaman dulu. Hati-hati, gak usah lari-lari.